Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ragam bahasa. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Popriyana Dewi dengan NIM 2111031168 dari Romal 44, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Nah, apa sih ragam bahasa itu? Mari kita simak videonya dalam penjelasan berikut. Baik, langsung saja kita bahas mengenai apa sih ragam bahasa itu. Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, yaitu berdasarkan topik yang dibahas, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi bahasa bisa dilihat juga dari segi penutur orang, terdiri dari dialek, kronole atau dialek temporal, sosialeks atau dialek sosial. Baik, materi yang selanjutnya yaitu fungsi ragam bahasa. Terdapat beberapa fungsi dari ragam bahasa, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, yang dimana menyatukan berbagai bahasa di Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional, serta simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, serta yang terakhir adalah alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Adapun fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai bahasa negara, yang dimana berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, serta yang terakhir adalah sebagai alat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor penyebab ragam bahasa yang terdapat di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak sekali adanya ragam bahasa yang terdapat di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu faktor budaya, yang dimana setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah di Indonesia. Faktor penyebab ragam bahasa yang kedua yaitu faktor sejarah, yang dimana setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat serta bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Antara daerah satu dengan lainnya tentu memiliki perbedaan yang bahkan signifikan. Dan faktor penyebab ragam bahasa yang terakhir yaitu perbedaan demografi, yang dimana setiap wilayah memiliki daratan yang berbeda, seperti di wilayah daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume yang lumayan besar dan tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Terdapat beberapa jenis ragam bahasa, yaitu yang pertama berdasarkan media. Jenis ragam bahasa berdasarkan media ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ragam lisan dan yang kedua ragam standar. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu berdasarkan standar, yang dimana berdasarkan standar ini terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa, perbedaan antara ragam standar, non-standar, serta semi-standar dilakukan atas dasar topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, serta lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Di antaranya yaitu penggunaan kata, sapaan dan kata ganti,
imbuhan, penggunaan konjungsi, serta penggunaan fungsi yang lengkap. Baik, jenis-jenis ragam bahasa yang selanjutnya yaitu berdasarkan penutur. Jenis ragam bahasa berdasarkan penutur ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ragam dialek atau bahasa daerah. Ragam yang kedua yaitu ragam terpelajar, yang dimana biasa digunakan dalam dunia pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu ragam resmi, di mana bahasa yang digunakan pada saat kegiatan resmi. Dan yang terakhir ragam tak resmi, atau bahasa yang digunakan sehari-hari dan cenderung pada saat digunakan percakapan pribadi. Dan yang selanjutnya jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan topik. Berdasarkan topik, terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, yaitu memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna ganda. Mohon maaf, saya ulangi, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Selanjutnya, menghindari penonjolan pesona, dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alenia. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan topik. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ragam politik. Ragam politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ragam hukum. Ragam hukum memiliki ciri khas, yaitu penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Yang selanjutnya yaitu ragam jurnalistik, yang dimana ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dan yang selanjutnya yaitu ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki karakteristik sendiri, yang dimana terdiri dari bersifat cendekia, bersifat lugas dan jelas, kalimatnya pragmataris, bertolak dari gagasan, sifat formal dan objektif, serta ringkas dan padat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi, yang dimana ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa buku tulis. Pada ragam bahasa buku tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan atau EYD. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan diharapkan warga Indonesia menggunakan atau mengucapkan serta memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang ada. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan mengucapkan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam kebajikan dan salam harmoni.